Salam sejahtera, salam pertanian di Indonesia. Kembali lagi bersama Pak Tani. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Pak Tani mau mempraktekkan atau bagaimana sih cara tutorialnya penyemaian tanaman di tempatnya Pak Tani. Khususnya teman-teman sahabat tani, jika ingin bertani atau menanam, kita terlebih dahulu cari tahu bagaimana pengetahuannya, bagaimana caranya. Nah, di sini Pak Tani sedikit bagaimana tutorialnya, cara penyemaian tanaman atau sayuran di sini di tempatnya Pak Tani. Di sini ada apa saja? Di sini ada wadah kecil. Ini untuk apa? Nanti kita lihat gunanya ini untuk apa. Dan di sini ada potongan lidi. Ini nanti untuk apa? Dan di sini ada net pot atau tempat semainya ya, tempat semainya. Nanti biji ini ditaruh. Bagaimana caranya? Yang lebih jelasnya ini bibitnya. Kita sebelum menyemai atau sebelum menanam, kita pilih dulu ya bibit yang berkualitas, bibit yang unggulan, minimal ya kita di kancah nomor 2 atau nomor 1 lebih baiknya. Oke, kita langsung saja. Oh iya, ini jangan lupa alat siramnya. Kita harus persiapkan ya. Karena gini teman-teman, sebelum kita menanam, kita bagaimana sih caranya? Oke, langsung. Sebelum kita mulai, Pak Tani siapkan dulu ininya, tempat-tempatnya, bersihkan dulu. Oke, nah untuk tanahnya itu sendiri atau media tanamnya, Pak Tani menggunakan tanah dari rimbunan pohon bambu ya. Jadi bambu, nah di bawahnya ada tanah. Nah itu Pak Tani gunakan. Karena apa? Karena itu N-nya bagus, sangat bagus N-nya, tinggi N-nya, itu bagus digunakan untuk penyemaian. Nah untuk selanjutnya kita mulai saja ya langsung supaya tidak terlalu panjang waktunya. Nah sebelum kita mulai, kita masukkan terlebih dahulu, karena ini udah dimasukkan ya posisinya. Ini contohnya masukkan tanah ke dalam sini, kita ratakan. Nah setelah itu kita jangan langsung tanami, tapi terlebih dahulu kita siram. Kita basahi ini dulu sampai rata, basahi semua sampai rata. Tapi ini udah disiram ya Pak Tani, langsung siap ini kita tanam. Ini posisi udah basah. Nah setelah itu kita bolongi ya, kita lubangi dengan menggunakan yang tadi lidi ini. Kita bolongi ya. Ini posisinya dilubangi semua. Jadi semua harus dilubangi, tapi ingat jangan terlalu dalam. Kalau terlalu dalam, nanti ketika spot si biji itu susah. Makanya jangan terlalu dalam, cukup setengah senti atau 1 senti ya. Jadi jarak antara lubangnya kedalamannya setengah senti atau 1 senti. Jangan terlalu dalam. Nanti si biji susah untuk mengeluarkan si kecambahnya atau spotnya susah. Jadi teman-teman, kalau ingin menggunakan tanah, kita tanahnya yang lebih bagus, yaitu tadi kita menggunakan tanah dari rimbunan pohon bambu ya, karena itu N-nya lebih tinggi. Kalau enggak teman-teman boleh dicampur dengan arang sekam yang udah dibakar. Kenapa Pak Tani tutorialnya seperti ini? Karena kemarin sempat belajar di negara Jepang kurang lebih 11 bulan. Pak Tani dengan sistem menggunakan ini, cara seperti ini atau tutorialnya seperti ini sangat efektif. Karena si posisi si biji atau si benih atau si bibit itu posisinya satu per satu lubang satu. Jadi ketika tumbuh, dia mulai mengembang, si akar tidak bersatu, tidak menyatu, sehingga posisinya efektif. Mana yang bagus nanti kita pilih. Ketika sudah posisi tumbuh, kita bisa pilih, kita bisa cabut sendiri. Oh yang ini jelek, oh yang ini bagus. Jadi otomatis kita nggak terlalu makan banyak yang terbuang ya.
Karena banyak yang terbuang tuh banyak bibit atau benih yang saling berdempetan, yang saling merakap antara akar-akarnya, sehingga pertumbuhannya telat. Makanya dengan sistem seperti ini lebih efektif, ini lebih efisien, bahkan untuk pertumbuhan pun lebih cepat ya. Oke, kita langsung saja. Sebelumnya Pak Tani mau lepas dulu ini sarung tangan supaya lebih mudah. Nah, setelah kita tadi dilubangi ya, ini udah semuanya dilubangi. Sini kita langsung masukkan ke wadah tempat yang kecil ini supaya mempermudah. Ini satu-satu ya teman-teman, walaupun posisinya lama tapi hasilnya efektif. Kalau penyemaiannya bagus, penyemaiannya sangat bagus, otomatis pertumbuhan pun akan maksimal. Kita satu-satu teman-teman ya, jangan dua-dua, satu aja cukup. Nah, yang jadi pertanyaan Pak Tani, kalau penyemaian menggunakan pupuk enggak? Jangan dulu teman-teman. Kalau untuk penyemaian tahap awal kita jangan berani menggunakan pupuk ya. Kita posisinya steril dulu, bersih dulu dari pupuk ya. Walaupun organik, tetap Pak Tani kalau sistem penyemaian tanpa menggunakan pupuk terlebih dahulu jangan. Jadi posisinya ini komposisi tanahnya, ini tanah dari rimbunan pohon bambu Pak Tani, terus dicampur dengan ini ya. Oke, untuk selanjutnya ini posisinya kita contohnya udah semua kita dimasukkan si benih ini supaya tidak lama kan ya. Nah, setelah posisinya kita dimasukin ini si biji semuanya, ini kita taruh di tempat teduh. Nah, kebanyakan yang jadi pertanyaan, kenapa Pak Tani kok yang saya lama tumbuhnya atau lama untuk spot keluarnya? Nah, jadi setelah kita semua ini dimasukkan, semua udah rata, teman-teman, ini jangan disimpan di tempat yang panas. Bahkan untuk kehujanan, turun hujan nggak boleh. Otomatis itu akan mempengaruhi proses pertumbuhan, bahkan ada yang busuk. Nah, caranya teman-teman, udah posisi seperti ini, kita simpan di tempat yang teduh. Kalau bisa, kita tutup ini dengan plastik hitam. Tutup dengan plastik hitam selama berapa hari Pak Tani? Kalau bisa 1 hari, 2 hari. 1 hari pun gak apa-apa, itu boleh. Karena si kecambah atau si biji itu mulai spot, udah mulai keluar. Nah, setelah posisi sudah keluar, si plastik, bentar dulu ya, kita ambil dulu plastiknya. Atau kita contohkan dengan koran. Ini posisinya udah ditutup ya dengan plastik contohnya ini, tapi Pak Tani menggunakan contoh dengan koran. Ini posisi sudah ditutup. Kita simpan di tempat yang teduh. Simpan di tempat yang teduh 1 hari. Nah, setelah 1 hari, otomatis si biji akan mengeluarkan kecambah atau spor. Tetapi ketika sudah posisi keluar seperti itu, dibuka. Ini jangan dipakai lagi. Plastik ini jangan dipakai lagi. Kita taruh, kita buka. Setelah 2 hari, kita baru keluarkan. Baru keluar, bawa kepada sinar matahari supaya dia mendapatkan sinar matahari. Jadi teman-teman, terkadang untuk penyemaian teman-teman kadang suka busuk, kadang nggak jadi. Ya itu intinya dari bibit pun itu jadi masalah. Ketika kita untuk menanam atau bertani, kita pilih bibit yang bagus ya. Bibit yang bagus, bibit yang berkualitas. Ada salah satunya, ada contohnya bagaimana sih Pak Tani untuk cara memilih bibit yang hapa atau yang kosong itu bagaimana? Kalau Pak Tani di sini menggunakan sistem cara manualnya seperti biasa, masukkan air hangat, bahasa kitanya istilahnya hangat-hangat kuku, dimasukkan ke dalam sini, lalu
Ini dimasukkan, si bibit dimasukkan, posisi si air kurang lebih segini ya. Nah, kalau bibit yang jelek, kalau bibit yang kurang bagus, itu otomatis si bibit akan ngambang. Nah, kalau yang seperti itu kita buang, pilihlah bibit yang tenggelam, itu bibit yang bagus. Tetapi ada pun cara yang lain, salah satunya dari harga. Karena yang namanya harga itu nggak membohongi ya. Harganya mahal, otomatis kualitasnya seperti itu. Nah, oke sahabat tani. Nah, tadi udah cara tutorialnya, dimasukin semua si biji, lalu kita tutup dengan plastik, disimpan di tempat yang teduh, Setelah mulai kecambah muncul atau spot, kita buka si plastiknya. Tapi terkadang kita suka penasaran ya, keluar apa belum, udah pecah apa belum si bijinya. Terkadang kita suka lihat karena penasaran ya. Oke, mungkin hanya itu yang dapat Pak Tani sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah manfaat buat teman-teman yang ingin bertani, karena bertani itu indah, bertani itu nyaman, bertani itu sangat menyenangkan. Karena tergantung kitanya juga ya. Kalau bertani itu menurut petani luar biasa, petani itu sangat keren, petani itu bermanfaat. Untuk selanjutnya tutorialnya bagaimana cara selanjutnya, tutorialnya ini nanti di video selanjutnya. Teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Intinya di komen ya, di komen, Pak Tani saya ingin nanam apa, saya ingin nanam buah ini, saya ingin nanam sayur ini, bagaimana caranya. Oke, untuk itu Pak Tani bisa untuk berbagi ilmu, sedikit ilmu kita berbagi, saling berbagi bagaimana cara-caranya, di komen boleh. Terima kasih, salam sejahtera, salam pertanian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.